Cognitive Behavior Therapy. Pendekatan Cognitive Behavior Therapy atau CBT merupakan salah satu pendekatan psikoterapi yang paling banyak diterapkan dan telah terbukti efektif dalam mengatasi berbagai gangguan termasuk kecemasan dan depresi. Asumsi yang mendasari Cognitive Behavior Therapy terutama untuk kasus depresi yaitu bahwa gangguan emosional berasal dari distorsi atau penyimpangan dalam berpikir. Cognitive Behavior Therapy atau CBT berorientasi pada pemecahan masalah dengan terapi yang dipusatkan pada keadaan di sini dan sekarang yang memandang individu sebagai pengambil keputusan penting tentang tujuan atau masalah yang akan dipecahkan dalam proses terapi. Pendiri dan pengembang CBT adalah Aaron T. Beck. Aaron T. Beck tahun 1964 mendefinisikan CBT sebagai pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseling pada saat ini dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. Pendekatan CBT didasarkan pada formulasi kognitif, keyakinan dan strategi perilaku yang mengganggu. Proses konseling didasarkan pada konseptualisasi atau pemahaman konseli atas keyakinan khusus dan pola perilaku konseli. Harapan dari CBT yaitu munculnya restrukturisasi kognitif yang menyimpang dan sistem kepercayaan untuk membawa perubahan emosi dan perilaku ke arah yang lebih baik. Cognitive Behavior Therapy atau CBT merupakan pendekatan konseling yang didasarkan atas konseptualisasi atau pemahaman pada setiap konseling, yaitu pada keyakinan khusus konseling dan pola perilaku konseling. Proses konseling dengan cara memahami konseling didasarkan pada restrukturisasi kognitif yang menyimpang, keyakinan konseling untuk membawa perubahan emosi dan strategi perilaku ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, CBT merupakan salah satu pendekatan yang lebih integratif dalam konseling. Konseling ini akan diarahkan kepada modifikasi fungsi berpikir, merasa dan bertindak dengan menekankan otak sebagai penganalisa, pengambil keputusan, bertanya, bertindak, dan memutuskan kembali. Sedangkan pendekatan pada aspek behavior diarahkan untuk membangun hubungan yang baik antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan. Tujuan konseling kognitif behavior. Tujuan dari konseling kognitif behavior yaitu mengajak konseling untuk menantang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Konselor diharapkan mampu menolong konseli untuk mencari keyakinan yang sifatnya dogmatis dalam diri konseli dan secara kuat mencoba menguranginya. Peran dan fungsi konselor. Pada pendekatan kognitif behavioral, seorang konselor bersifat lebih menjadi pendengar yang sensitif dan empatik ketika mendengarkan masalah konseli. Hubungan yang demikian akan memudahkan konselor mencari informasi dari konseli. Dengan menggunakan teori behavioral dan kognitif sebagai petunjuk konselor mencari secara detail informasi mengenai masalah yang dihadapi oleh konseli, sehingga konselor dapat mengetahui bagaimana, kapan, dan situasi ketika masalah itu terjadi. Tugas konselor kognitif behavioral adalah membantu konseli untuk bertindak seperti ilmuwan dalam menemukan validitas peta atau model pribadinya dan membuat pilihan berkenaan dengan elemen mana yang dipertahankan dan mana yang diubah. Konselor kognitif behavioral biasanya akan menggunakan berbagai teknik intervensi untuk mendapatkan kesepakatan perilaku sasaran dengan konseli. Tahap-tahap konseling CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Yang pertama, melakukan asesmen. Tujuan melakukan asesmen adalah untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat ini. Asesmen dilakukan adalah aktivitas nyata, perasaan, dan pikiran konseli. Yang kedua, menentukan tujuan atau goal setting. Burns dan Engelkes tahun 1978 mengemukakan bahwa fase goal setting disusun atas 3 langkah, yaitu
Yang pertama, membantu konseli untuk memandang masalahnya atas dasar tujuan-tujuan yang diinginkan. Kedua, memperhatikan tujuan konseli berdasarkan kemungkinan hambatan-hambatan situasional, tujuan belajar yang dapat diterima dan dapat diukur. Yang ketiga, memecahkan tujuan ke dalam subtujuan dan menyusun tujuan menjadi susunan yang berurutan. Yang ketiga, mengimplementasikan teknik atau teknik implementation. Setelah merumuskan tujuan konseling, konselor dan konseli menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Dalam implementasi teknik, konselor membandingkan perubahan tingkah laku antara baseline data dengan data intervensi. Yang keempat, evaluasi dan mengakhiri konseling atau evaluation termination. Evaluasi dibuat atas dasar apa yang konseli perbuat. Tingkah laku konseli digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Kelebihan dan kekurangan CBT. Kelebihan CBT dapat mengukur kemampuan interpersonal dan kemampuan sosial seseorang, membangun keterampilan sosial seseorang, keterampilan komunikasi atau bersosialisasi, pelatihan ketegasan, keterampilan meningkatkan hubungan, pelatihan resolusi konflik, tidak berfokus pada satu sisi saja, atau tidak hanya perilaku, tetapi juga dalam kognitif seseorang. Memiliki berbagai macam teknik konseling yang teruji dan selalu diperbarui, waktu dalam konseling relatif singkat, kolaborasi yang baik antara konselor dan konseli dalam penetapan tujuan dan pemilihan teknik, waktu terapi yang dibutuhkan relatif singkat, dapat dilakukan perseorangan maupun kelompok. Klien dapat mengubah teknik yang digunakan dalam terapi sebagai cara self-help. Kekurangan CBT hanya mengukur dan mengetahui kondisi pada saat itu, selain itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Mengabaikan faktor relasional penting dalam terapi, tidak memberikan wawasan, mengobati gejala bukan penyebab, melibatkan kontrol dan manipulasi oleh konselor. Dibutuhkan motivasi yang besar dalam terapi ini karena keinginan internal untuk mengubah perilaku merupakan kunci utama.